Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, eh, sabar itu sangat berat sekali. Tetapi Allah janjikan orang yang sabar itu tidak akan pernah kalah, sahabat. Orang yang sabar tidak akan pernah kalah, sedikit pun tidak pernah kalah. Namun mungkin menurut manusia, orang yang sabar itu orang yang lemah, kelihatannya lemah, kemudian kalah. Wah, tidak. Justru saya membuktikan dalam kehidupan saya itu seringkali saya mengaplikasikan kesabaran itu seperti kelihatannya kalah dan lemah. Masya Allah. Menurut manusia seperti kalah dan lemah. Hakikat sabar itu ternyata adalah ada dalam hati kita, dan yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga sabar di dalam ujian hidup. Nah, ada 3 kesabaran itu, sahabatku. Nah, yang sering orang katakan adalah sabar dalam menghadapi ujian hidup, dizolimi orang lain, diambil haknya orang lain. Saya membuktikan kesabaran itu ternyata subhanallah. Rasul sampaikan 1 orang yang sabar itu bisa mengalahkan 10 orang yang musuh yang tidak sabar. 10 orang yang sabar itu akan mengalahkan 100 orang yang tidak sabar. Dan 100 orang yang sabar akan mengalahkan 1000 orang yang tidak sabar. Wah, bagaimana saya lakukan kesabaran itu? Ketika dihina, dicaci, dimaki, kemudian difitnah, kemudian dizalimi, diambil hak saya, maka di situ saya aplikasikan sikap sabar saya. Sikap sabar itu adalah sikap hati, bukan sikap fisik. Bukan sikap fisik, karena kesabaran adalah ilmu hati, di mana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah sikap sabar dalam hati kita. Nah, ketika kita minta oleh seseorang, kemudian kita dizalimi oleh seseorang, kita ridho, gak usah klarifikasi. Saya gak klarifikasi kalau tidak diminta. Karena pada saat kita difitnah, dizalimi, kemudian dikhianati, kemudian saya ingin berusaha mengklarifikasi. Datang ke si A, oh saya nggak gitu. Datang ke si B, oh saya nggak gitu. Datang ke si C, ada 100 orang yang saya klarifikasi. Pasti saya lelah, capek, dan belum tentu dia percaya kepada saya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, ya Allah, saya lapor, tidak akan klarifikasi kepada makhluk 1 orang pun kecuali saya dibutuhkan. Nah, ketika ada orang yang meminta klarifikasi, saya sampaikan klarifikasi seadanya. Karena saya yakin itu kebenaran itu akan muncul nanti di akhir. Tetapi kita dibikin oleh Allah menderita terlebih dahulu. Apakah kita sabar dengan hal itu? Nah, ternyata subhanallah. Karena akhirnya kebenaran akan muncul nantinya. Akan Allah bukakan. Kita yang benar akan Allah bukakan. Dan ada yang salah, Allah akan bukakan juga. Jangan nunggu di akhirat. Di dunia sudah dijalankan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sifat sabar itu kita lanjutkan terus, belajar, berlatih. Karena sabar tidak bisa hasil belajar, tidak. Mau 10 tahun Anda kuliah, 10 tahun Anda sekolah, 20 tahun Anda pesantren, belajar sabar, itu belum tentu Anda bisa. Belum tentu kita bisa. Tetapi 1 kali kita praktek disakiti, 2 kali kita praktek dihianati, 10 kali kita praktek difitnah, dihina, diambil hak kita. Nah, itulah kita pelatihan praktek lapangan dalam kehidupan ini, kesabaran. Insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatannya. Masya Allah. Yuk sama-sama bersama saya praktek sabar di dalam kehidupan ini. Memang berat, tidak mudah. Kenapa? Karena memang Allah akan tolong kita kalau kita sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita harus sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dibersamai oleh Allah ketika kita bersabar. Yang ketiga, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia? Wabasyiris sabirin.
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu orang yang ketika diberikan musibah, diberikan kesulitan, maka dia akan mengatakan ini semua akan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Ternyata saya buktikan dalam hal bisnis, saya aplikasikan kesabaran itu. Dalam rumah tangga, saya aplikasikan kesabaran itu. Dalam mengajar, saya aplikasikan kesabaran itu. Walaupun belum maksimal karena saya terus belajar terus. Subhanallah, buah dari kesabaran itu keren, dahsyat, dan betul-betul Allah berikan keajaiban demi keajaiban pada saat kita di ujung putus asaan. Jangan sampai putus asa. Kalau mau sabar jangan tanggung, sabarlah sabar-sabarnya. Bukan berarti kita nggak boleh kita melawan pada saat kita sabar. Kita melawan boleh, meluruskan dulu boleh. Tetapi ketika kita udah berusaha meluruskan, menyampaikan yang benar itu, kemudian tidak dipercaya oleh manusia, biarkan, serahkan kepada Allah. Indah luar biasa. Barakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.